Halo teman-teman, saya Ose Darmawan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai polipropilena. Jadi topik pembahasannya yang pertama ada pengenalan, sifat, struktur, produk, dampak, dan yang terakhir ada solusi. Jadi pertama, apa sih itu polipropilena? Jadi ini pertama kali ditemukan oleh Dr. Karl Renn tahun 1951. Dan ditemukan kembali oleh Giulio Natta pada tahun 1954. Jadi polipropilena atau polipropena atau yang bisa disingkat PP adalah sebuah polimer termoplastik yang dibuat oleh industri kimia dan digunakan dalam berbagai aplikasi. Jadi polipropilena ini adalah salah satu senyawa hidrokarbon tapi berupa polimer, bukan senyawa alkuna atau alkena yang bersifat termoplastik atau yang bisa meleleh dalam suhu tertentu. Nah, ini tuh memiliki sifat yang resistan yang tidak biasa terhadap kebanyakan pelarut kimia. Jadi memiliki ketahanan terhadap pelarut kimia yaitu asam dan basa. Nah, ini juga bisa didaur ulang dan simbol daur ulangnya adalah nomor 5. Seperti yang terlihat pada gambar ini, pasti sudah tidak asing lagi. Nah, selanjutnya ada sifat dari polipropilena yang dibagi menjadi dua. Yang pertama sifat fisis dan yang kedua sifat kimia. Sifat fisisnya yaitu permukaan tidak rata dan lebih kaku. Jadi biasanya ini lebih kaku daripada bahan-bahan yang lainnya. Selanjutnya memiliki sifat isolator yang baik dan konduktivitas panas yang rendah. Selanjutnya massa jenis dan densitasnya rendah. Lalu memiliki ketahanan yang kuat, yaitu ketahanan terhadap kebenturan dan juga terhadap larutan kimia. Dan yang terakhir titik didihnya sebesar 160 derajat Celcius. Selanjutnya adalah sifat kimianya. Yang pertama, mudah terbakar dengan lambat oleh senyawa asam nitrat pekat. Lalu fleksibel dan tidak mudah meleleh. Dan yang terakhir dapat diubah menjadi liat dan transparan. Juga bisa diberi warna. Nah, selanjutnya masuk dalam struktur dari polipropilena. Yang pertama itu rumus kimianya, yaitu C3H6M. Nah, jadi senyawa ini itu mengalami yang namanya polimerisasi dari monomer propena atau C3H6 menjadi polimer. Nah, monomer ini apa sih? Monomer ini adalah senyawa hidrokarbon yaitu alkuna atau alkena. Jadi harus memiliki ikatan yang rangkap. Jadi ini adalah dari propena. Jadi ini disebut monomer. Jadi kumpulan monomer ini akan mengalami polimerisasi. Jadi akan menghasilkan polimer yaitu polipropilena ini. Nah, juga berupa polimer linear yang memiliki rantai pemanjang seperti pada gambar di sini. Dan juga berupa polimer semi kristalin atau rantainya itu ada yang sesuai dan tidak sesuai. Dan yang terakhir diklasifikasikan berdasarkan taksitas, yaitu bisa menjadi senyawa-senyawa yang lebih kompleks lagi. Nah, ini adalah contoh gambar 3D dari polipropilena. Bisa dilihat bahwa nanti akan terus memanjang rantainya sesuai jumlah dari monomer propena. Nah, selanjutnya produk yang dihasilkan yaitu bisa berupa buku tulis, wadah plastik, lalu toa, lalu uang dari polimer, lalu juga bahan-bahan tekstil, yaitu ini seperti karpet dari polimer. Nah, selanjutnya itu dampak bagi lingkungan. Yang pertama, sampah plastik bertambah. Nah, apabila penggunaan plastik berlebihan, sudah pasti sampah plastiknya akan bertambah. Lalu pembakaran juga bisa menyebabkan polusi udara. Lalu mencemari lingkungan dan juga bisa merusak ekosistem lingkungan. Lalu ada mengganggu masyarakat dan membahayakan kesehatan karena sampah-sampah yang dihasilkan. Dan yang terakhir, pembakaran sampah juga bisa meningkatkan efek global warming. Nah, solusi yang bisa dilakukan itu ada pencegahan dan juga reparisasi atau memperbaiki. Yang pertama, membersihkan sampah di lingkungan sekitar. Terus juga yang kedua, melakukan pemilahan sampah dari yang organik dan anorganik sehingga bisa dilakukan yang keempat, yaitu mendaur ulang. Jadi bisa dilihat organik itu bisa menjadi pupuk atau anorganik plastik bisa didaur ulang menjadi bahan-bahan karya. Terus yang terakhir ada mengurangi pembuangan dan pembakaran sampah plastik. Nah, jadi sekian video yang saya buat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.